Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tentang storage function, storage prosedur, dan juga trigger. Di sini saya mempunyai sebuah kasus di mana ada sebuah toko roti X, di mana ia akan membuat sebuah database untuk melakukan perhitungan keuntungan setiap roti yang dijualnya. Jika modal dari roti tersebut di atas 250.000, maka dia akan maka keuntungan persentasenya sebesar 50%. Jika 200.000 ke atas modalnya, persentase keuntungannya itu sebesar 25%, dan selebihnya jika di bawah 200.000 modalnya, keuntungan persentasenya sebesar 15%. Jadi kita diminta untuk mencari keuntungan dari modal yang diketahui dan juga persentase tersebut. Oke, kita connect, kita ganti dulu sesuai dengan file kita, cd xampp mysql. Baru sini kita connect mysql, kita connect menggunakan root. Nah, sudah aktif. Berikut kita akan melihat database-nya. Nah, ini database-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan database toko roti ini. Kita lihat, kita ubah dia, use. Lalu kita lihat show table. Kita lihat tabelnya. Nah, ini ada 3 table. Nah, di sini kita akan melihatkan satu persatu tabelnya. Select from distribusi. Lalu select from produksi, dan juga select from roti. Nah, ini kita akan menggunakan tabel roti ini. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Dia ini ID itu tipe datanya integer, nama itu tipe datanya varchar 0. Nah, di sini kita akan menghitung keuntungannya. Keuntungannya masih 0 kan? Masih 0. Berikut di sini kita buat functionnya, declare ini kok declare pula, delimiter create or replace
replace function ini kita buat namanya function dot keuntungan. Karena kita akan menghitung keuntungannya. Keuntungan function dimana parameternya yaitu modal. Kita sesuai dengan mengambil modal kita akan mengambil dari modal nih, dimana tipe datanya integer, panjangnya 15 misal, lalu returns varchar. Kita taruh 30. Begin declare variabelnya misalnya keuntungan varchar 30. if P modal dimana jika dia lebih besar dari 250.000, sini lebih besar dari 250.000, then set V keuntungan sama dengan 50 per 100, kita kalikan dia dengan P modal. If else P modal besar sama 200.000, then set V keuntungan sama dengan 25%, berarti 25 per 100, kita kalikan dia dengan P modal. Dan else set selebihnya itu V keuntungan di bawah dari 200.000 itu dia persentase keuntungannya sebesar 15%. 15 per 100 kita kalikan dengan P modal. And if return V keuntungan sini kita N kan udah oke. Nah, coba kita update, kita save dulu, lalu kita update di sini. Caranya yaitu update berikutnya, kita update yang ini, kita update di keuntungannya kan masih 0 sesuai dengan fungsi yang sudah kita buat tadi, fungsi ini.
kita akan mengupdate-nya. Update roti, set keuntungan set keuntungan sama dengan function. Ini tadi nama kita, function dot keuntungan di mana kita mengambilnya dari modal, lalu where ID kita akan mengubahnya yang ID 1 saja. Nah, sini terjadi error, dibilangnya does not execute karena kita belum melakukan eksekusi dari fungsi ini. Kita eksekusi dulu source test.sql. Coba kita eksekusi lagi source test.sql. Nah, sudah tereksekusi dia. Berikut kita akan mengupdate roti, tabel roti, di mana kita set keuntungan karena keuntungan yang kita akan ganti, di mana sesuai dengan function itu, function dot keuntungan kita mengambilnya dari modal, lalu where ID sama dengan 1. Kita akan mengubah yang 1. Nah, sudah. Coba kita cek select from roti. Nah, sini sudah berubah yang ID 1 itu keuntungannya sebesar 140.000. Oke. Berikutnya kita akan membuat prosedurnya. Ini kita hapus saja dulu. Di sini aja kita hapus. Kita hapus. Ini kita ubah jadi prosedur. Ini kita ubah juga jadi prosedur, di mana ini ID sini PID ini tidak perlu. Lalu habis bikin declare VID tipe datanya integer, panjangnya 15, lalu declare lagi, kita buat variabelnya variabel counter tipe datanya itu integer, panjangnya 15, lalu kita set VID lalu kita select
select count ID, di mana into v counter from tabelnya tabel roti where ID sama dengan PID. Lalu if jika v counter nih tidak sama dengan 1, then di sini kita buat ketika kita memanggil ID yang tidak ada di sini, jadi dia akan menampilkan sebuah pesan. If signal SQL stats 4200 deh, dan 42.000. Lalu kita set message yang pesannya, message text sama dengan pesannya kita masukkan, misal roti tidak ditemukan. Oke. Else-nya jika ada, dia akan melakukan proses update roti set keuntungan sama dengan function keuntungan, di mana kita menggunakan modal di where ID sama dengan PID. And if udah, kita save, lalu kita eksekusi source test.sql line 6. Sini kita kurang PID, kita save, kita source lagi, kita eksekusi lagi source test.sql. Nah, sudah. Nah, berikut kita akan memanggilnya. Caranya cal prosedur keuntungan karena kita sudah masukkan ID di sini tadi. Kita masukkan ID berapa yang kita ambil ya, 2 misalnya. Nah, sudah, kita tes, kita lihat select from roti. Nah, di sini sudah berubah dia. Coba kita akan memanggil ID yang tidak ada. Cal prosedur keuntungan ID-nya misalnya 11, karena 11 tidak ada. Nah, roti tidak ditemukan. Berikut kita akan membuat trigger
kita buat tabelnya dulu. Create table, ubah untung. Gimana? Sini ada nomornya, kita masukkan tipe datanya integer, panjangnya itu 15. Lalu sini kita buat dia auto increment. Lalu keuntungan lama, tipe datanya varchar. Lalu keuntungan baru, tipe datanya sama, varchar juga. Lalu sini keterangan, tipe datanya varchar juga, varchar, panjangnya 30. Nah, di sini kita buat primary key-nya. Primary key yang kita masukkan yang 0 tuh, yang nomor tuh. Nah, sudah terbuat. Kita lihat tabelnya. Dash ubah untung. Nah, ini sesuai dengan apa tadi yang kita buat. Tip 0 nomor tuh tipe datanya integer, keuntungan lama varchar, keuntungan baru varchar, dan keterangan tuh varchar. Kita select from ubah untung. Nah, ini empty karena kita belum ada mengubah. Berikut kita akan membuatnya di sini. Kita create trigger. Kita buat juga trigger keuntungan. Lalu update and before and update. Update namanya itu roti for each row. Ini insert into ubah untung sesuai dengan namanya tadi. Kita set dia keuntungan sama dengan all keuntungan baru sama dengan new keuntungan. Dan terakhir itu keterangannya sama dengan kita buat keterangannya berhasil diubah. Oke, sudah itu. Coba kita panggil prosedur
keuntungan ID dengan ID yang nomor 3, kita ambil misal 3. Nah, sudah. Select, salah ketik pula, select from roti. Oke. Yang nomor 3 sudah berubah, yang ID nomor 3. Coba kita tengok yang di select from ubah untung. Nah, sini tadi sudah ada sini yang awalnya keuntungan lama dia bernilai 0 dan keuntungan baru itu dia keuntungan sebesar 50.000. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita coba lagi, kita panggil lagi call prosedur keuntungan ID-nya misalnya yang 4 lah. Nah, sudah. Lalu kita select from roti. Nah, ID 4 sudah berubah juga. Yang croissant nih, roti croissant, dia keuntungannya yang diperolehnya sebesar 26.250. Kita lihat tabel ubah untung tadi. Select from ubah untung. Nah, ya kan. Jadi ketika kita data awal sama data yang sebelum kita proses sama data yang sudah kita proses, dia ada perubahan nih. Yang awal itu kita memiliki keuntungan itu 0, masih 0. Jadi ketika kita sudah melakukan eksekusi, kita sudah melakukan fungsinya nih dari prosedur nih, jadi keuntungannya berubah, yang mana pada ID 3 tadi itu dia masih 0 keuntungan lamanya dan keuntungan barunya itu berjumlah 50.000. Sementara yang ID 4 nih, dia keuntungan lamanya 0 dan keuntungan barunya itu sebesar 26.250. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.